Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1097 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1097. Sebelum kalian menikmati review dan analisisnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah kesegaran dari boba-boba uhuy yang akan kalian santap setiap harinya. One Piece Chapter 1097 mendapatkan judul Genie. One Piece Chapter 1097 diawali dengan melanjutkan kilas balik milik Bartolomeo Kuma. Shin memperlihatkan masa 8 tahun setelah insiden God Valley, atau 30 tahun yang lalu, tepatnya di South Blue, kerajaan Sorbet. Sedang terjadi obrolan di dalam gereja milik Bartolomeo Kuma. Salah satu orang meminta bantuan dari Kuma. Dia berkata, sudah sering berkunjung ke gereja sejak ayahnya Kuma dulu masih memakmurkan gereja tersebut. Kemudian, momen itu menjadi kejadian yang sangat mengejutkan ketika keluarga Kuma pergi dan menghilang dari gereja itu. Mereka sangat senang mengetahui Kuma sekarang sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang baik hati dan tentunya rajin menabung. Orang tua Kuma telah mendidiknya dengan sangat baik. Pastinya mereka akan sangat bangga apabila mengetahui Kuma saat ini telah menjadi pendeta yang hebat. Di negeri ini sudah sangat jarang ditemui anak muda yang tinggal di sini, sehingga tak mengherankan jika negeri mereka semakin hari menjadi semakin miskin. Ternyata gereja milik Kuma sedang dikunjungi oleh banyak orang tua bau tanah. Kuma saat ini sudah berusia 17 tahun dan dia adalah seorang pastor. Meskipun begitu, hidupnya masih pas-pasan. Terlihat dari masih adanya tambalan di baju miliknya. Kuma diperlihatkan sedang mengekstrak rasa sakit dari para orang tua tersebut. Salah seorang nenek merasa lega setelah rasa sakitnya diambil oleh Kuma. Tubuhnya sudah lebih baik dan dia pun berterima kasih pada Kuma. Selanjutnya giliran kakek tua yang sudah mengantri. Dia sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang menyerang pinggulnya. Para orang tua yang sudah diambil penyakitnya tak bisa memberikan apapun pada Kuma selain rasa terima kasih yang mereka rasa tak akan cukup. Semoga Tuhan memberkati tangan ajaib yang dimiliki oleh Kuma. Salah satu kakek tua bertanya apakah Kuma bisa melakukan keajaiban ini di hari-hari biasa. Mendengar hal itu tiba-tiba Genie muncul dan berkata dengan nada marah jika Kuma hanya bisa melakukannya di hari Minggu saja. Dasar orang tua bau tanah! Sudah dikasih hati malah minta torpedo. Padahal mereka sudah tak perlu membayar untuk jasa dari Kuma. Sekarang malah minta nambah. Genie saat ini sudah berusia 21 tahun. Dia tumbuh menjadi wanita uhuy berboba besar. Para orang tua itu malah tertawa-tawa karena telah berhasil memancing perhatian dari sang nyonya kikir, Genie. Genie semakin kesal dan meminta para orang tua itu berhenti mengepakkan mulut mereka yang hanya tinggal gusi saja. Karena tempat ini bukanlah rumah perawatan. Salah satu nenek tua berkata, jika Genie bukan sosok wanita uhuy, dia sudah akan meminta Genie untuk mencuci mulutnya yang kotor itu. Lalu kakek tua di hadapannya menceritakan bisik-bisik tetangga yang dia dengar mengenai Genie, yang tak ada hentinya didatangi oleh para pria yang ingin melamarnya. Genie yang masih kesal meminta para orang tua itu untuk tidak mengganti topik pembicaraan di antara mereka. Para orang tua itu tak menggubris Genie, mereka malah lanjut bergosip. Salah satu kakek tua mengatakan jika semua pria itu tak akan memiliki kesempatan untuk meminang Genie selama masih ada Kuma di sini. Hanya dengan melihat wajah kalem milik Kuma, sudah cukup membuat siapa saja yang melihatnya merasa nyaman. Tiba-tiba Kuma nimbrung dan berkata bahwa Genie terlalu baik. Alasan klasik memang, namun Genie menyanggahnya dan berkata bahwa Kuma lah sosok manusia yang terlalu baik. Salah satu nenek berkata bahwa sejujurnya mereka sangat ingin berdonasi untuk mendukung jasa dari Kumaci. Namun sayangnya mereka sedang berjuang keras untuk memenuhi kantong mereka demi membayar upeti untuk para Tenryubito. Mereka yakin jika Kuma dan Genie pasti sudah mendengar gosip-gosip yang beredar mengenai raja baru dari kerajaan Sorbet. Raja baru mereka yang bernama Raja Bekori adalah monster berdarah dingin. Dia mewajibkan semua orang untuk membayar upeti, tak peduli dia orang tua renta yang penyakitan dan sebenarnya tak mampu untuk membayar upeti tersebut. Apabila mereka tak bisa membayar, maka sang raja akan memenjarakan mereka. Dia adalah raja yang terpuruk. Salah satu nenek menceritakan kejadian yang menimpa kenalannya tempo hari.
Dia mati kelaparan di dalam penjara setelah tak bisa membayar upeti pada sang raja. Kalian pasti kaget mendengarnya. Si Raja Kikir itu bahkan tak memberi makan tahanannya. Dia bahkan lebih medit ketimbang Genie, ucap para orang tua itu. Wajah Genie terlihat iba ketika mendengar para orang tua itu yang sedang bergosip. Di sisi lain, ternyata sang Raja Bekori sedang mendengarkan percakapan para orang tua itu melalui alat penyadap. Sang Raja malah terlihat tersipu malu ketika rakyatnya membicarakan tentang kejelekannya. Kembali ke gosip para orang tua bau tanah itu. Mereka mengatakan bahwa sang Raja sangat senang untuk memenuhi segala keinginan yang diminta oleh para Tenryubito. Jika mereka tak bisa selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat, pasti mereka akan segera dihabisi oleh sang Raja. Kuma menyadari semua keresahan dan kegeli-geli basahan dari para orang tua tersebut. Kuma meyakinkan jika dia bisa menghilangkan rasa sakit dan penyakit ringan, sehingga yang harus mereka lakukan hanyalah datang ke gerejanya setiap minggu. Akhirnya semua rombongan para orang tua itu bubar dan meninggalkan gereja milik Kuma. Kuma terlihat senang melepas kepergian mereka. Namun pada malam harinya Kuma masuk ke dalam ruangan yang ternyata berisi kumpulan rasa sakit dari para orang tua tersebut yang menyatu dan ukurannya sama besar seperti rasa sakit yang diambil oleh Kuma dari Luffy saat di Thriller Bark. Kuma mengambil nafas panjang dan bersiap untuk memegang rasa sakit tersebut untuk dia tanggung sendirian. Yamete kudasai! Kuma berteriak kesakitan, sedangkan Genie hanya bisa menangis di depan pintu, tempat di mana Kuma menanggung semua rasa sakit tersebut. Setelah selesai dengan ritualnya, Kuma tergeletak dengan badan penuh dengan luka. Genie yang masih menangis langsung masuk ke dalam ruangan tersebut dan mulai merawat luka yang dialami oleh Kuma. Genie berkata bahwa para orang tua itu tak mengetahui Kuma lah yang menanggung rasa sakit mereka selama ini. Bahkan Kuma melakukan hal ini setiap minggunya. Kuma berkata hal itu tak akan membantu mereka apabila tak ada seseorang yang menanggung semua beban mereka. Rasa sakit dan penderitaan mereka tidak hanya tak akan pernah menghilang, namun hal itu akan mendarah daging, menghantui mereka dari waktu ke waktu. Tapi lebih dari semua itu, Kuma sangat senang karena dia dapat melakukan sesuatu yang membuat para orang tua itu merasa lebih bahagia. Kuma meminta maaf pada Genie karena telah membawanya pada situasi yang sulit seperti ini. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat lagi sehingga Genie tak akan merasa khawatir lagi padanya. Genie masih terlihat sedih, namun bukan itu poin penting yang sebenarnya ingin dia dengar dari Kuma. Kuma langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan sedikit makanan sebagai rasa terima kasih dari para orang tua yang datang untuk berobat tadi pagi. Kuma mengajak Genie untuk memakannya. Genie yang tadinya sedih langsung gembira dan bersemangat untuk makan. Seperti biasa, Genie sangat rakus dan lahap saat makan, dan Kuma hanya tersenyum melihat kerakusan dari Genie. Shin kemudian memperlihatkan waktu 25 tahun yang lalu saat Kuma berumur 22 tahun. Genie meminta Kuma untuk segera menikahinya. Kuma terkejut dan berkata jika mereka tak bisa menikah. Genie kesal dengan reaksi dan ucapan dari Kuma. Dia yakin mereka berdua bisa menikah. Genie juga yakin Kuma pasti mencintainya. Dia meminta Kuma yang idiot itu untuk menarik kembali kata-katanya. Genie percaya apabila mereka berdua menikah, hal itu akan membuat Kuma bahagia. Kuma percaya mereka berdua akan hidup bahagia. Namun Kuma memikirkan hal yang pernah terjadi pada kedua orang tuanya. Ibunya ditangkap, padahal hanya ayahnya saja yang memiliki darah dari ras Buccaneer. Dan Kuma takut masa lalu yang kelam itu akan menimpa Genie suatu saat nanti dan akan membuatnya menjadi tidak bahagia. Kuma langsung mengalihkan pembicaraan dengan membahas salah satu artikel di koran lampu merah milik Morgan, yaitu berita mengenai pasukan pembebasan, di mana pemerintah dunia akhirnya memberikan poster buronan pada mereka setelah mereka menyulut kericuhan yang terjadi di beberapa negara. Kuma mengatakan Dragon adalah sosok yang sangat keren, dan dia terlihat seperti seorang pahlawan. Suatu hari, Kuma berkeinginan untuk berlayar ke lautan dan mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang, sama seperti Dragon. Tiba-tiba ada yang datang ke gereja milik Kuma. Ternyata mereka adalah dua sosok bocil FF yang diperlihatkan membuli Kuma di chapter 1076 yang lalu. Mereka membawa hasil tangkapan ikan mereka, dan terlihat mereka berdua juga naksir pada Genie. Kuma berterima kasih pada mereka, di mana mereka berdua ternyata bekerja menjadi penjual ikan. Merasa permintaannya untuk menikah diacuhkan oleh Kuma,
Jinny kesal dan melemparkan keranjang ke arah Kuma, sembari mengatakannya idiot. Shin kemudian memperlihatkan masa 22 tahun yang lalu. Sesuatu insiden besar terjadi di kota dari kerajaan Sorbet ketika Kuma berusia 25 tahun. Kuma yang sudah menggunakan topi khasnya mencoba meminta para penculik untuk melepaskan warga kerajaan Sorbet yang sudah mereka tangkap. Para korban penculikan berteriak pada Kuma untuk diselamatkan. Sedangkan para penculik dengan entengnya mengatakan agar Kuma si tolol ini untuk berhenti berteriak. Karena apa yang sedang dilakukan oleh Kuma sama saja memerangi pasukan kerajaan. Dan Kuma akan dicap sedang melakukan makar. Para warga yang lain hanya bisa menonton kejadian ini. Dan baru menyadari jika yang ingin menyelamatkan para korban penculikan adalah sosok pastor yang berasal dari provinsi selatan dari kerajaan Sorbet. Sang penculik kemudian menginformasikan mengenai peraturan baru di kerajaan Sorbet. Mereka boleh melakukan apapun pada warga yang tinggal di daerah selatan dari kerajaan Sorbet. Kuma sadar jika para penculik itu akan menjadikan korbannya sebagai budak, dan dia tak akan membiarkan itu terjadi. Kuma langsung menyerang para penculik itu menggunakan Pursuit Shock, dan akhirnya Kuma dicap sebagai pemberontak negara. Shin kemudian memperlihatkan salah satu tentara kerajaan yang mengatakan pada Raja Bekori, jika peraturan barunya ini agak di mana para warga pasti tidak dapat menerima kebijakan tersebut. Raja Bekori memintanya agar tidak usah cemas, karena pasti para warga akan segera terbiasa dengan semua ini. Lagi pula tak lama lagi para warga di provinsi selatan akan dicampakkan. Mulai hari ini batas wilayah dari kerajaan Sorbet hanya sampai daerah pinggiran dari provinsi utara, di mana upeti yang dibayarkan warga untuk para kaum naga langit ditentukan oleh derajat mereka masing-masing. Sehingga Raja Bekori tak akan terbebani lagi oleh orang tua bau tanah yang ada di provinsi selatan. Dengan menghilangkan mereka semua, kerajaan Sorbet pasti akan makmur. Diperlihatkan peta dari kerajaan Sorbet, di mana gereja Kuma serta pemukiman para lansia berada di area selatan, yang menjadi daerah tanpa hukum di kerajaan Sorbet. Mirip seperti di kampung halaman Luffy, di kerajaan Goa, di mana area Grey Terminal menjadi daerah tanpa hukum di sana. Shin kemudian berpindah ke dalam ruang tahanan kerajaan Sorbet. Terlihat Kuma, Jinny, dan 3 orang lainnya termasuk 2 orang yang dahulu pernah membuli Kuma di penjara di sana. Kuma bertanya mengapa mereka juga bisa ditahan bersamanya. Jinny menjawab mereka mengamuk dan meminta Kuma untuk dibebaskan. Namun mereka malah berakhir babak belur dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Kuma berkata pada Jinny mengenai kerajaan Sorbet yang sudah diambang kehancuran dan kota mereka sudah dipenuhi dengan kebencian. Jinny menjelaskan bahwa Raja Bekori sudah menjadi boneka dari para Tenryubito. Kebijakan yang baru dia terapkan ini pastinya atas usulan dari pemerintah dunia. Jika Kuma ingin melakukan pemberontakan di kerajaan Sorbet, itu artinya dia juga harus siap untuk melawan pemerintah dunia. Namun tiba-tiba kekacauan terjadi di pusat kota. Terjadi banyak ledakan, dan para pasukan kerajaan tidak mengetahui siapa orang-orang yang telah melakukan semua ini. Mereka juga meminta Raja Bekori untuk segera melarikan diri. Diperlihatkan 2 siluet yang sudah dipastikan mereka adalah Dragon dan Ivankov. Mereka mencoba menangkap Raja Bekori yang ingin melarikan diri. Ivankov berkata inilah hal yang akan terjadi jika para raja bangsat itu sosokan menjadi Tenryubito. Dragon juga muak dengan perbuatan jahanam seperti itu. Para warga bersorak-sorai mengetahui Raja Bekori telah berhasil digulingkan. Akhirnya mereka bisa terbebas dari peraturan perbudakan tersebut, karena mereka juga sudah tidak tahan dengan keadaan kerajaan Sorbet yang sekarang. Terdapat sebuah box narator yang menyimpulkan aksi dari kelompok misterius yang berhasil membebaskan kerajaan Sorbet dari pengaruh pemerintah dunia yang korup. Ivankov dan Dragon lalu memasuki ruang tahanan dari kerajaan Sorbet. Ivankov berkata, dia mengetahui hilangnya Kuma serta Jinny dari gereja mereka, serta informasi mengenai penangkapan mereka. Kuma dan Jinny beruntung karena Ivankov sedang berada dekat dengan tempat mereka. Jinny dan Kuma terkejut melihat Ivankov datang untuk menyelamatkan mereka. Dan Kuma juga menyadari sosok yang sedang bersama dengan Ivankov saat itu. Ivankov bertanya pada Kuma apabila dia masih orang yang sama seperti dulu. Dia mengajak Kuma untuk bergabung bersamanya demi bisa mengubah dunia ini. Akhirnya Kuma dan Jinny bergabung ke dalam organisasi milik Dragon dan juga Ivankov. Kemudian terdapat box narator yang menjelaskan permulaan era bajak laut dan kejadian Ohara memicu pejuang pembebasan untuk mengangkat senjata demi melawan rezim dunia yang korup.
Dimulai dengan memantik banyaknya pemberontakan, tak perlu waktu lama untuk dua pilar dari organisasi ini untuk merekrut pilar ketiga mereka, di mana Dragon, Ivankov, dan juga Kuma, yang membuat organisasi ini lalu mengganti nama mereka. Nama yang menggema di seluruh dunia, Pasukan Revolusioner. Dragon menjelaskan jika pasukan revolusioner saat ini masih kekurangan dana, sehingga untuk saat ini mereka bertindak seperti tentara bayaran dan mendukung orang-orang yang sudah memiliki niat untuk menggulingkan raja mereka, serta mengobarkan semangat pemberontakan pada orang-orang tersebut. Semua orang yang direkrut ke dalam pasukan revolusi akan mendapatkan pelatihan senjata. Dragon ingin organisasi mereka terus tumbuh menjadi tentara tanpa batas yang menyebar di seluruh dunia. Pasukan revolusi diperlihatkan sedang berlayar menggunakan kapal yang sepertinya masih belum menjadi kapal Winganma yang digunakan oleh mereka saat ini. Kuma bertanya pada Dragon mengapa dia bisa sangat mahir dalam menggunakan senjata. Dragon bercerita bahwa dia adalah mantan angkatan laut. Namun dia keluar karena Dragon tak menemukan keadilan di dalam angkatan laut. Ivankov berkata, tak masalah baik itu angkatan laut ataupun pasukan revolusi. Dragon adalah sosok yang berniat untuk membantu orang lain. Kau bisa mengandalkanku, Dragon, ucap Kuma. Kau tak akan menyesal karena sudah bergabung dengan kami, ucap Dragon. Kuma diperlihatkan datang kembali ke kerajaan Sorbet sembari membawa harta rampasan perang. Warga di sana senang melihat kedatangan dari Kuma. Kuma mengatakan bahwa dia akan sesekali pulang ke rumah karena dia mengkhawatirkan mereka semua. Dan para warga berterima kasih atas kebaikan dari Kuma. Terdapat box narator yang menjelaskan, dengan demikian 8 tahun telah berlalu. Matahari terus terbit dan terbenam seperti biasa, sampai pada 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan. Jinny saat itu sudah menjadi komandan pasukan revolusi bagian timur. Dia terlihat sangat senang karena tidak lama lagi dia akan segera berkumpul dengan pasukan revolusi yang dipimpin oleh Kuma. Para keroconya Jinny mengatakan bahwa Kuma sangat beruntung karena bisa mendapatkan hati dari sosok wanita yang mereka kagumi. Jinny kesal karena para keroconya mengaguminya. Ternyata sifat Jinny tidak berubah. Dia masih galak seperti biasanya. Shin kemudian berpindah ke markas pusat pasukan revolusioner di Baltigo. Dragon mendapatkan laporan jika Jinny telah tertangkap. Terdapat musuh yang tak terduga menyerang kelompok Jinny. Yap, itulah review untuk One Piece chapter 1097. Saatnya kita menganalisis tipis-tipis untuk One Piece chapter 1097 ini. Pertanyaan yang muncul di benak kalian pasti, mana Bonnie? Kok nggak ada? Yap, masih membingungkan memang. Pada kolom SBS volume ke-68, Oda mengatakan jika Bonnie berumur 24 tahun. Namun ada catatan dari Oda jika umur Bonnie itu hanyalah perkiraan karena kekuatan dari buah iblisnya. Yap, Vegapunk, Saturn, Kizaru semuanya menganggap Bonnie masihlah seorang gadis kecil. Selain itu, dari One Piece chapter 1097 ini, saat 22 tahun yang lalu pun, Kuma dan Jinny belum menikah. Siapakah Bonnie sebenarnya? Bagaimana cara dia bisa terbentuk? Mimin akan bahas lebih lengkapnya pada video Mimin selanjutnya, oke? Pembahasan menarik selanjutnya yang dapat dianalisis adalah tato milik Monkey Dragon yang sudah terukir di wajahnya saat 14 tahun yang lalu. Memang belum dapat dipastikan kapan Dragon memutuskan untuk menjadi Jamet Kuproy. Namun pastinya hal itu dia lakukan dalam rentang waktu 22 sampai 14 tahun yang lalu. Sebenarnya terdapat insiden besar apa dalam rentang waktu tersebut? Jika dilihat di dalam timeline yang sudah terungkap hingga saat ini, setelah dimulainya era keemasan bajak laut, diskriminasi terhadap ras manusia ikan semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena pulau manusia ikan menjadi akses para bajak laut untuk pergi ke lautan New World dari Grand Line. Di mana puncaknya pada 15 tahun yang lalu, Fisher Tiger berhasil membebaskan para budak di Merijoa sendirian dengan cara memanjat dinding Red Line. Apakah benar jika Fisher Tiger melakukannya sendirian? Bagaimana cara dia tahu tata letak Merijoa dengan cepat, padahal dia sama sekali belum pernah pergi ke sana? Apakah pasukan revolusioner membantunya di balik layar? Ada beberapa hubungan antara manusia ikan, khususnya Fisher Tiger, dengan pasukan revolusi. Hek adalah salah satu manusia ikan yang menjadi bagian dari pasukan revolusioner. Lalu ada Koala, budak yang diselamatkan oleh Fisher Tiger, yang akhirnya menjadi bagian dari pasukan revolusioner. Bahkan pada One Piece chapter 1084, Fukaboshi sempat berinteraksi dengan Kuma, yang saat itu sudah menjadi full cyborg. Jika pasukan revolusi memiliki hubungan dengan pulau manusia ikan, apakah Road Poneglyph yang berada di sana sudah dipindahkan oleh pasukan revolusioner?
Pada One Piece chapter 1081, Kurohige mengatakan jika Rod Poneglyph terakhir saat ini digondol oleh pria dengan luka bakar. Laffy juga menjelaskan jika sosok dengan luka bakar selalu menggunakan kapal berwarna hitam, dan kapal yang berlayar di dekatnya akan tenggelam karena pusaran air laut yang tiba-tiba muncul. Semua ciri-ciri itu cocok dengan Dragon. Jika kalian sadari dalam manga versi berwarna yang resmi dari pihak Shueisha, tato milik Dragon berwarna agak kemerahan, sehingga memberikan kesan seperti bekas luka bakar. Selain itu, kapal Wind Ganma milik Dragon berwarna hitam, dan keberadaan Dragon selalu diiringi dengan angin kencang yang seharusnya dapat menciptakan pusaran air di lautan. Selain itu, dalam buklet Road to Laugh Tale edisi pertama, Oda memberikan 3 tempat yang kemungkinan tersimpan Rod Poneglyph terakhir, yaitu Elbaf, Hachinosu, dan juga Vira. Seharusnya Rod Poneglyph terakhir tidak tersimpan di Elbaf ataupun di Hachinosu, karena jika iya, maka Shanks atau Kurohige sudah gasken ke Pulau Laugh Tale saat ini. Sehingga pilihan terakhir yaitu ada di Vira. Dan Vira merupakan daerah kekuasaan dari pasukan revolusioner. Jika Dragon benar sosok dengan luka bakar, maka sudah sepantasnya dia menjadi kriminal paling berbahaya di dunia. Selain dia adalah ketua dari pasukan revolusioner, pastinya nilai buronannya menjadi yang paling tinggi untuk saat ini. Yap, konflik batin Kuma pasti akan berlanjut pada chapter selanjutnya. Mari kita nikmati flashback Kuma yang karakter buildingnya top, markotop lah pokoknya. Wahai para nakama Opler yang budiman, kalian masih bingung mau nonton anime One Piece di mana? Di aplikasi VidNow aja, gratis. Ada koleksi movie dan live action One Piece juga loh. Buruan download, link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laugh Tale Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1097. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.